Terima kasih Mbak Lia, yang saya hormati Bu Yuli dan kawan-kawan dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri, khususnya di bidang sekolah menengah kejuruan. Yang saya hormati dan tentunya saya muliakan dan banggakan Bapak Ibu Guru, Kepala SMK, tenaga kependidikan di SMK yang bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam SMK bisa, salam SMK hebat. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana atas perkenannya kita bisa berjumpa pada pagi hari ini secara virtual dalam satu acara yang merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk memajukan sekolah menengah kejuruan yang ada di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu sekalian mengikuti webinar atau kegiatan sosialisasi pada pagi hari ini. Ini saya lihat sudah pesertanya sudah lebih dari 900 ini, barangkali nanti akan seperti kemarin ya, penuh sampai dengan lebih dari 1.000 peserta gitu ya. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan melalui kegiatan sosialisasi ini nanti bisa Bapak Ibu terima dengan baik dan harapannya bisa dimanfaatkan oleh masing-masing SMK, tentunya guna mendukung penyelenggaraan pendidikan berkualitas di sekolah menengah kejuruan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten. Bapak Ibu sekalian, tentunya kegiatan pagi hari ini masih satu rangkaian dengan kegiatan launching hari Selasa kemarin, kemudian di hari Rabu kemarin lanjut untuk dua program upskilling dan pengembangan TUK. Maka pada pagi hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi, mungkin juga nanti akan mendengarkan informasi mengenai program fasilitasi pengembangan pusat karir atau bursa kerja khusus, serta bantuan untuk fasilitasi kemitraan dan penyelarasan dunia usaha, dunia industri. Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit saya mengulang apa yang disampaikan oleh Bapak Dirjen pada waktu launching di hari Selasa, bahwa saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada satu Direktorat Jenderal baru, gitu ya, Direktorat Jenderal baru yang kami menyebutnya Direktorat Jenderal Bungsu karena baru terbentuk di akhir 2019 kemarin, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Nah, di dalam Direktorat Jenderal Vokasi, di situ ada salah satu direktorat yang membidangi kemitraan dan penyelarasan dunia usaha, dunia industri. Nah, di direktorat ini, inilah saya yang dulu di Direktorat PSMK, sekarang bertugas di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri. Dan kami dari sebelumnya di Subdit Lasjurin Direktorat PSMK, secara full tim kami bergeser ke Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri. Namun secara program atau secara tugas dan fungsi kurang lebih sama, Bapak Ibu sekalian, kurang lebih sama dengan apa yang kami lakukan pada waktu kami ditugaskan di Subdit Lasjurin Direktorat Pembinaan SMK. Bapak Ibu sekalian, dua kegiatan yang akan disosialisasikan hari ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan link and match gitu ya, kalau bahasanya Pak Dirjen itu pernikahan massal gitu ya, pernikahan massal antara dunia pendidikan khususnya sekolah menengah kejuruan dengan dunia usaha, dunia industri. Tentunya untuk mewujudkan satu keselarasan atau link and match antara sekolah menengah kejuruan dengan dunia usaha, dunia industri, banyak tahapan-tahapan yang harus dilalui. Dan sedari awal kita harus bisa memformulasikan atau
membuat satu statement ke arah mana kemitraan atau kerjasama antara sekolah menengah kejuruan dengan dunia usaha, dunia industri itu mau diarahkan, gitu ya. Mas Arief, barangkali bisa dibantu untuk slide saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, secara prinsip bahwa kegiatan fasilitasi pengembangan pusat karir dan fasilitasi kemitraan dan penyelarasan ini itu merupakan bagian dari 9 pilar program dalam konteks pernikahan massal yang dikampanyekan, kemudian juga disosialisasikan dalam berbagai kesempatan oleh pimpinan kami, dalam hal ini Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Bapak Wikan Cakarinto. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait upaya mewujudkan kerjasama atau kemitraan, ada dua tujuan utama yang bisa kita jadikan pertimbangan perlu tidaknya suatu kerjasama antara sekolah menengah kejuruan dengan dunia usaha, dunia industri. Poin pertama adalah bahwa kerjasama itu diarahkan untuk meningkatkan kualitas pencapaian kompetensi peserta didik, gitu ya. Jadi setiap aktivitas dalam lingkup kerjasama itu harus diarahkan untuk bagaimana mewujudkan lulusan yang berkualitas, gitu ya. Tentunya dengan capaian kompetensi sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Yang berikutnya yang tentunya menjadi sangat penting adalah bagaimana pola kemitraan yang kita kembangkan ini bisa menunjang kepekerjaan lulusan kita. Meskipun kalau kita berbicara tentang kepekerjaan, Bapak Ibu sekalian, banyak faktor yang mempengaruhi, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa lihat di slide saya yang di sebelah kiri, kita bisa lihat tantangan kepekerjaan tidak hanya lulusan SMK barangkali ya, kami mungkin bicara yang lebih luas lagi, ada tantangan kepekerjaan pendidikan vokasi. Nah, tentunya ditambah situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini, itu juga merupakan salah satu faktor yang tentunya nanti juga akan berpengaruh terhadap kepekerjaan, tidak hanya kepekerjaan lulusan pendidikan vokasi, namun juga kepekerjaan jenjang pendidikan yang lain, gitu ya. Karena tentunya dengan adanya pandemi COVID-19 ini membawa dampak ke sektor, ke bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang-bidang yang lain. Dan ini dirasakan tidak hanya di Indonesia, barangkali seluruh dunia, gitu ya. Kebetulan kami juga cukup sering komunikasi dengan kawan-kawan dari negara lain, ya kondisinya juga kurang lebih sama seperti di Indonesia. Bagaimana untuk memulihkan kondisi ini masih perlu waktu, gitu ya. Namun apakah dengan kondisi ini kemudian kita menyerah, kemudian tidak berbuat apa-apa, Bapak Ibu sekalian? Tentunya tidak, gitu ya. Tentunya tidak. Untuk menghasilkan generasi yang kompeten, kemudian dia punya kemampuan nanti untuk menghadapi masa depan, itu semua perlu proses, perlu waktu yang tentunya pendidikan memegang peranan yang sangat penting untuk mewujudkan itu. Selain tentunya juga nanti unsur pendidikan di keluarga atau lingkungan juga akan berpengaruh. Namun dalam konteks kaitannya dengan pendidikan vokasi, maka peran serta Bapak Ibu sekalian di sekolah menengah kejuruan atau di pendidikan vokasi yang lain itu sangat krusial, sangat penting. Karena Bapak Ibulah nanti yang akan membekali anak-anak kita dengan kompetensi yang dengan kompetensi itu nanti mereka bisa berkarya, berkarir sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai warga negara Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait bagaimana untuk mewujudkan pendidikan berkualitas, ini tentunya kita tidak lepas dari strategi nasional bagaimana untuk pengembangan sumber daya manusia Indonesia, di mana pendidikan vokasi ini menjadi salah satu pilar untuk menopang pembangunan yang ada di Republik ini. Tentunya kalau kita bicara pendidikan vokasi, ini kami sampaikan juga kepada Bapak Ibu sekalian,
kami di Direktorat Jenderal Vokasi, ya saudara kami ya ada di pendidikan tinggi vokasi, di dalamnya mencakup politeknik, kemudian juga ada sekolah vokasi, ada juga akademi, begitu ya. Kemudian selain SMK, tentunya juga lembaga kursus pelatihan yang kemarin kami mendapatkan informasi juga ternyata peserta didiknya cukup banyak dan program yang dilaksanakan melalui kursus pelatihan itu juga sangat dinamis, gitu ya, sangat dinamis karena dengan berbagai ciri khasnya kursus dan pelatihan, mereka sangat liquid, gitu ya, sangat liquid untuk merespon perubahan-perubahan yang memang menjadi kebutuhan di dunia kerja, gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di slide saya yang di bagian kanan ini kami ambil secara langsung, gitu ya, dari Renstra Kemendikbud bahwa upaya untuk pelibatan industri ke dalam pendidikan vokasi, gitu ya, ke dalam proses bagaimana menghasilkan lulusan yang kompeten. Strategi yang digunakan adalah bagaimana optimalisasi keterlibatan dunia usaha, dunia industri secara menyeluruh dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi guna mendorong mutu ekosistem pendidikan dan pelatihan vokasi berstandar industri. Dan di situ ada lingkup bagaimana industri bisa mengambil peran, gitu ya, mengambil peran dalam pengembangan pendidikan vokasi, gitu ya. Mulai dari penyelarasan kurikulum, kemudian juga fasilitas pendidikan, kemudian juga peningkatan kapasitas guru, instruktur, pelatih, dosen, kemudian kegiatan pemagangan atau PKL, assessment, dan uji kompetensi. Nah, upaya untuk mengoptimalkan keterlibatan dunia usaha, dunia industri inilah yang merupakan roh dari program-program yang saat ini dilakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dan secara khusus tentunya di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri dan lebih khusus lagi Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri di bidang sekolah menengah kejuruan. Makanya pada kesempatan pagi hari ini kita nanti akan sama-sama mendengarkan informasi. Yang pertama adalah fasilitasi pengembangan pusat karir atau bursa kerja khusus. Nah, mungkin secara detail nanti Bu Yuli akan menyampaikan informasi tentang ini. Namun sedikit saya memberikan gambaran besar Bapak Ibu sekalian, bahwa melalui program ini diharapkan nanti sekolah menengah kejuruan sedari awal sudah bisa memetakan potensi peserta didik atau potensi siswa, gitu ya. Jadi nanti harapannya di SMK Bapak Ibu sekalian ada upaya yang lebih terstruktur bagaimana melakukan bimbingan karir kepada anak-anak, gitu ya. Mengarahkan bagaimana anak-anak untuk meraih masa depan sesuai dengan passion mereka, gitu ya, sebagai passion mereka, artinya mereka itu bakat minatnya ke arah mana. Nah, itulah nanti yang harapannya bisa difasilitasi melalui kegiatan ini. Dan tidak kalah pentingnya karena memang siklus kita di sekolah menengah kejuruan itu adalah ketika mereka lulus, mereka diharapkan bekerja pada bidang tertentu, gitu ya, apakah bekerja ke orang lain atau bekerja untuk dirinya sendiri atau berwirausaha. Nah, nanti melalui pengembangan pusat karir di sekolah menengah kejuruan itu sedari awal sudah bisa disiapkan, gitu ya. Jadi kita dari awal sudah mengetahui potensi anak ini seperti apa, terus nanti bagaimana intervensi, bagaimana SMK menciptakan suatu fasilitasi kepada peserta didik tadi untuk mengembangkan minat dan bakatnya, tentunya nanti untuk menyiapkan masa depan mereka, gitu ya. Nah, terkait untuk PKK, bursa kerja khusus, tentunya kita juga ingin memfasilitasi, mendekatkan antara pengguna lulusan dengan pencari kerja dalam hal ini lulusan SMK. Nah, nanti kegiatan
detailnya barangkali Bu Yuli akan menyampaikan. Salah satunya kalau tidak salah ingat saya adalah untuk penyelenggaraan job fair. Meskipun ini juga tantangan juga bagi kita Bapak Ibu sekalian di tengah pandemi COVID-19 ini juga tentunya perlu effort, perlu upaya yang lebih gigih bagi Bapak Ibu sekalian untuk menghubungi gitu ya, atau untuk terhubung ke dunia usaha, dunia industri yang nanti akan menggunakan lulusan sekolah menengah kejuruan. Dan yang berikutnya adalah kemitraan fasilitasi dalam bentuk bantuan untuk kemitraan dan penyelarasan. Nah, paket bantuan yang disiapkan Bapak Ibu sekalian itu adalah untuk mewujudkan bagaimana satu bentuk pola kemitraan yang ideal antara SMK dengan dunia usaha, dunia industri. Di antaranya adalah sebagaimana tadi sudah saya sebutkan di slide ini tadi yang bagian kanan bawah gitu ya. Bagaimana untuk kurikulum, kemudian fasilitas pendidikan dan pelatihan gitu ya. Namun untuk fasilitas mohon maaf bantuan ini memang tidak ada alokasi secara khusus untuk fisik, namun bisa untuk program gitu ya. Kemudian juga untuk peningkatan kapasitas atau kemudian untuk pengembangan sistem uji dan lain sebagainya barangkali nanti secara detail akan disampaikan oleh Bu Yuli. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian dua program yang akan disosialisasikan hari ini. Nah, tentunya kami memohon kerjasama Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana kita bisa menggunakan kesempatan yang baik ini gitu ya, kesempatan yang baik ini. Nilai bantuannya tidak besar karena kami yakin juga Bapak Ibu sekalian saat ini juga sudah banyak mengembangkan program-program gitu ya, apakah dalam bentuk kemitraan atau bursa kerja khusus gitu ya. Namun harapannya melalui program yang kami launching atau kami sosialisasikan pada kesempatan siang hari ini bisa memperkuat gitu ya. Sedikit gambaran Bapak Ibu sekalian, ini ada data yang kami ambil dari data pokok pendidikan. Bisa lanjut Mas Arif. Tentang bentuk-bentuk kerjasama antara SMK dengan dunia usaha, dunia industri. Namun kami sampaikan bahwa data ini kami ambil secara langsung dari Dapodik, begitu ya, dari Dapodik. Namun kami belum melakukan verifikasi lebih lanjut kebenaran dari data ini. Kami ambil secara langsung saja dan kami tampilkan pada kesempatan pada pagi hari ini, gitu ya. Nah, lingkup kerjasama yang dominan yang sudah dilakukan antara SMK gitu ya dengan dunia usaha, dunia industri, memang mayoritas masih lebih banyak di kegiatan praktek kerja lapangan, begitu ya. Nah, kegiatan-kegiatan yang lain itu belum banyak mendapatkan perhatian. Nah, tentunya nanti dengan kegiatan yang disosialisasikan hari ini, ya mudah-mudahan nanti bisa men-trigger gitu ya, merangsang untuk pengembangan kerjasama yang lebih lengkap. Di data ini, Bapak Ibu sekalian, dari 14.200 SMK yang mengentry data ada 14.000, jadi ya hampir mendekati 100% lah ya, artinya 95%-an lah gitu. Kemudian ada 272.000 jalinan kerjasama. Kemudian industri yang terlibat itu juga cukup banyak gitu ya, sekitar berapa ini tertutup ini angkanya Mas Arif? 190.000 lebih ya, 190.000 lebih. Kemudian bidang usahanya ada 87 gitu ya. Di satu sisi angka ini cukup menggembirakan gitu ya, namun di sisi lain juga ini masih perlu upaya kita Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan kualitas gitu ya, kualitas bentuk kerjasama atau kemitraan antara sekolah menengah kejuruan dan dunia usaha, dunia industri. Demikian Bapak Ibu sekalian sebagai pembuka kegiatan sosialisasi program bantuan pemerintah di lingkungan Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan.
Dengan seizin Bapak Ibu sekalian, kegiatan sosialisasi bantuan pemerintah untuk fasilitasi pengembangan pusat karir atau bursa kerja khusus di SMK dan bantuan pemerintah fasilitasi kemitraan dan penyelarasan sekolah menengah kejuruan dengan dunia usaha dunia industri secara resmi kami nyatakan dibuka. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Mbak Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Saryadi atas arahannya sekaligus telah membuka kegiatan webinar kita pada hari ini. Kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk dapat menyampaikan pertanyaan sepanjang webinar kita hari ini melalui kolom Q&A pada aplikasi Webex. Baik Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya yaitu penjelasan terkait program bantuan fasilitasi kemitraan SMK dengan industri yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Ibu Yuliati selaku subkoordinator kemitraan SMK. Kepada Ibu kami persilahkan. Ya. Terima kasih Mbak Lia. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Pak Saryadi selaku Koordinator Kemitraan dan Penyelarasan SMK dengan Dudi. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah seluruh Indonesia. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK seluruh Indonesia. Yang kami hormati perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi seluruh Indonesia. Di sini ada bidang SMK dan bidang GTK. Serta yang tidak kami lupakan adalah teman-teman dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Industri. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita diberi nikmat, sehat, sehingga kita bisa bertemu, berkumpul dalam keadaan sehat lewat acara virtual ini. Bapak Ibu, semoga sehat semua, walaupun di masa seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang telah mengikuti acara ini. Kami mohon sampai selesai nanti acara, biar tuntas Bapak Ibu bisa membuat program-program yang sesuai dengan keadaan di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini tadi sudah dijelaskan bahwa kita akan mensosialisasikan, memberikan informasi kepada Bapak Ibu terkait kegiatan yang ada di Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan dengan Dudi, bahwa kita ada dua, yaitu untuk pagi ini adalah untuk yang pertama adalah bantuan pemerintah untuk memfasilitasi kemitraan dan penyelarasan SMK dengan Dudi. Yang kedua adalah fasilitasi pembentukan pengembangan karir siswa atau penguatan bursa kerja khusus. Bapak Ibu tadi sudah banyak Pak Saryadi sudah dijelaskan, arah-arahnya sudah jelas juga. Mungkin kita akan simak lagi video yang telah kita siapkan, nanti di situ apa saja yang harus kita siapkan. Kami persilakan untuk menyimak dulu video yang berikut ini. Program bantuan pemerintah fasilitasi kemitraan dan penyelarasan sekolah menengah kejuruan dengan dunia usaha dan dunia industri tahun 2020 adalah program dukungan pembiayaan program Link and Match pernikahan antara SMK dengan Dudi. Sebanyak 60 SMK berkesempatan mendapatkan bantuan untuk mendukung program Link and Match dengan Dudi sebesar 100 juta rupiah. Persyaratan penerima bantuan adalah SMK yang sudah melakukan verifikasi data melalui aplikasi Takola SMK, telah merintis kerjasama dengan Dudi, memiliki kompetensi keahlian yang sesuai dengan bidang bisnis utama Dudi, memiliki mitra Dudi yang tergabung dalam asosiasi industri lebih diprioritaskan. Bagi SMK swasta, pemegang jabatan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan tidak boleh merangkap sebagai kepala sekolah. Simak informasi lengkapnya di vokasi.kemdikbud.go.id. Program ini dipersembahkan oleh Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kemendikbud. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. SMK bisa, SMK hebat. Ya, terima kasih
videonya telah tayang dan telah jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi program kita untuk fasilitasi kemitraan penyelarasan dan studi itu adalah untuk tadi yang disampaikan bahwa untuk memperkuat, mewujudkan bentuk kerjasama antara SMK dengan studi. Jadi untuk meningkatkan kualitas pencapaian kompetensi ini Bapak Ibu. Jadi nanti bantuan itu apa saja yang harus untuk penggunaannya bagaimana, mungkin dari tujuan kita, yaitu tujuan kita akan, ini sebenarnya sudah ada di Juknis, jadi Bapak Ibu saya akan menjelaskan dari isi Juknis itu. Jadi nanti Bapak Ibu juga kalau belum berada di sini bisa mempelajari sendiri. Jadi tujuannya adalah mengembangkan kerjasama SMK dengan DUDI. Jadi ini untuk sebanyak-banyaknya SMK untuk bekerjasama dengan DUDI. Ini di semua kompetensi yang ada di sekolah Bapak Ibu ya. Karena ini kan bantuan ini kan untuk mewujudkan tadi yang namanya paket, mewujudkan paket pernikahan itu ya. Paket pernikahan itu kan ada 9 ya. Ini saat diantaranya program-program ini ada di sini. Jadi biar paket pernikahan itu benar-benar terwujud, benar-benar beranak ya, karena setelah menikah kan punya anak katanya harus itu dilaksanakan. Ini kita mendukung untuk itu. Jadi pengembangan kerjasama dan ini untuk semua kompetensi ya, untuk didorong untuk bekerja sama dengan industri. Yang kedua adalah penyelarasan kurikulum berbasis industri, termasuk penerapan project based learning-nya. Jadi yang di sini untuk penyelarasannya itu adalah program yang sudah menjadi prioritas sekolah. Jadi program apa yang akan dikembangkan di sekolah dan yang sekolah itu sudah punya kerjasama dengan DUDI maupun yang akan bekerja sama dengan DUDI. Jadi tidak semua kompetensi yang kita biayai, walaupun kita harapannya semua kompetensi itu berkembang, tapi ini untuk beberapa kompetensi. Dari penyelarasan kurikulum, nanti akan pelaksanaan pembelajaran kurikulum berbasis industri. Yang tadi setelah kurikulum kita selaraskan, ada pelaksanaan pembelajaran termasuk pembelajaran penerapan project based learning tadi. Juga ini pada program kompetensi yang dikembangkan. Tidak semua, misalnya sekolah punya 10 kompetensi keahlian, tapi kan tidak semuanya bisa terbiayai dari sini. Jadi kita harus benar-benar punya program yang diprioritaskan dari kompetensi itu. Dan kompetensi itu sudah kerjasama maupun akan bekerjasama dengan industri. Yang keempat adalah pelaksanaan pembelajaran dengan menghadirkan guru industri ke sekolah. Ini untuk mewujudkan bahwa kita memang anak-anak itu bisa dapat kompetensi yang benar-benar dari industri. Jadi ada guru tamu ya, istilahnya guru industri ke sekolah itu guru tamu, guru dari industri ke sekolah yang biasa kita lakukan di beberapa sekolah sudah melakukan ini. Penyusunan kebutuhan standar sarana dan prasarana berbasis industri. Jadi untuk menyusun kebutuhan sarana juga, sarananya itu yang sarana untuk pelaksanaan based learning tadi Bapak Ibu ya. Jadi untuk program prioritas ini menggunakan untuk menyusun kebutuhan sarananya saja. Jadi hanya sarananya itu yang dibutuhkan apa untuk pembelajaran ini gitu ya. Jadi hanya untuk menyusun kebutuhan sarana yang setelah ada penyelarasan itu. Yang keenam adalah pelaksanaan praktek kerja lapangan siswa di industri. Jadi di sini akan dipakai juga untuk PKL siswa. Jadi PKL-nya itu yang PKL terstruktur benar ya Bapak Ibu. Jadi yang benar-benar menambah kompetensi siswa di industrinya. Jadi nanti ada mentornya di industrinya, mestinya ada pembinanya di sekolah, ya itu harus benar-benar meningkatkan kompetensi siswa. Yang ketujuh adalah proses penyerapan lulusan industri. Tadi kan dari kerjasama itu harapannya lulusannya kita itu
bisa sesuai dengan kebutuhan industri. Ini dalam rangka penyerapan lulusan industri itu berarti menyiapkan lulusannya itu yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan industri. Lanjut, Mas. Itu Bapak Ibu tujuannya. Terus karakter bantuannya ini ada 60 SMK Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semua bisa mengajukan ya, ada 60 SMK terbuka sama ya, untuk bantuannya sebesar 100 juta. Ini seleksi melalui Takola Dit SMK. Kita masih menggunakan Takola Dit SMK Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengaplikasikan di sana dari melihat di SMK. Yang kedua, dilaksanakan sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Ini jelas sesuai dengan bantuan, diberikan secara utuh dan tidak pada pemotongan. Selama ini juga seperti itu ya Bapak Ibu ya. Digunakan pembiayaan pekerjaan sesuai RPD yang telah disetujui. Nah, nanti kita akan menyusun RPD dan kita akan memberikan panduan atau rambu-rambu apa saja yang bisa digunakan untuk apa saja dana itu, dan mestinya sesuai dengan standar pembiayaan ya. Penggunaan dana sampai tanggal 31 Desember sesuai dengan tahun anggaran kita sesuai tanggal 31 Desember. Harus dikelola transparan, efisien, dan efektif, serta dapat dipertanggungjawabkan baik fisik, administrasi, maupun keuangan. Ini Bapak Ibu semua. Mendukung, nah ini Bapak Ibu, mendukung program strategi Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Itu yang tadi dikatakan bahwa program-program dari bantuan ini adalah untuk mendukung program strategi dari vokasi, terutama Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Lanjut, bagaimana siapa yang bisa mengajukan? Ini Bapak Ibu semua SMK yang telah terdaftar dalam Dapodik. Jadi Bapak Ibu semua SMK yang sudah melakukan mendata di Dapodik, jadi sudah terdata di Dapodik ya Bapak Ibu. Bapak Ibu semua. Yang kedua adalah telah melakukan verifikasi data melalui aplikasi Takola di SMK seperti biasa. Ini Takola kan dari provinsi ya, nanti ada verifikasi terus ke SMK. Telah merintis kerjasama dengan DUDI, Bapak Ibu ya, ini Bapak Ibu yang nomor 3 ini telah merintis dengan DUDI. Kalau belum bisa juga ini dibuktikan dengan MOU ya Bapak Ibu ya. Nanti juga syarat-syarat ini kita minta juga Bapak Ibu mengisi instrumen yang ada di Takola. Jadi ada beberapa tambahan sebagai data pendukung untuk kita melakukan seleksi. Jadi ini ada merintis kerjasama dengan DUDI ini dibuktikan dengan surat menyurat antara SMK dengan industri. Kalau belum melakukan ya, kalau yang sudah melakukan sudah MOU ya itu MOU itu yang di-upload juga di Dapodiknya. Yang keempat adalah memiliki kompetensi keahlian yang sesuai dengan bidang bisnis utama DUDI serta diprioritaskan DUDI pasangannya yang berkomitmen dalam pengembangan kurikulum berbasis industri dan penyerapan lulusan. Jadi Bapak Ibu yang kerjasama dengan DUDI-nya itu sesuai dengan kompetensi maupun bisnis yang ada di sekolah itu ya. Jadi memang mendukung kompetensi yang ada di sekolah. Kelima adalah DUDI pasangannya itu adalah yang diutamakan yang dalam asosiasi industri. Jadi dia telah bergabung di asosiasi industri. Itu jadi Bapak Ibu. Jadi DUDI-nya itu, DUDI pasangannya itu sudah masuk di asosiasi industri.
Yang keenam adalah bagi SMK swasta yang memegang jabatan pembina, pengurus, dan pengawas yayasan tidak boleh merangkap kepala sekolah. Ini sudah kita berlakukan dari kemarin, nomor 6. Jadi kepala sekolah tidak boleh merangkap pengurus yayasan, gitu ya. Lanjut. Nah, ini pemanfaatan dana Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk melakukan koordinasi, kerjasama, networking, dan konsultasi ke dunia usaha dan industri maupun instansi terkait. Jadi penggunaan dana ini untuk mencari sebanyak-banyaknya industri tadi bisa dibiayai dari sini. Jadi untuk koordinasi, untuk melakukan lobby-lobby ya istilahnya gitu ya. Jadi itu. Yang kedua adalah menyusun rencana program bersama dengan industri atau industri mitranya. Jadi ini nomor 2 ini hal yang utama Bapak Ibu. Jadi kita harus ada program bersama industri dan sekolah. Jadi apa yang akan dilakukan, apa yang akan dihasilkan, nanti harus ada kita duduk bersama dengan industrinya. Untuk menyusun program. Yang ketiga adalah menyelaraskan kurikulum berbasis industri termasuk penerapan program based learning. Ini untuk penyelarasan ini kan kita mesti mengundang industri, mengundang narasumber. Nah itu kita juga boleh dibiayai dari sini. Yang keempat, pelaksanaan pembelajaran dengan kurikulum berbasis industri termasuk penerapan based learning-nya. Jadi ada juga untuk pembelajarannya itu bisa dibiayai dari bantuan ini. Pelaksanaan pembelajaran dengan menghadirkan guru industri di sekolah, ini juga kita dalam rangka peningkatan kompetensi tadi, menghadirkan guru tamu ke industri, bisa dibiayai dari sini. Keenam, penyusunan kebutuhan standar nasional dan prasarana, standar sarana dan prasarana berbasis industri. Jadi dalam rangka menyusun kebutuhan standar sarana, kita juga bisa melibatkan industri maupun guru-guru yang akan menyusun itu. Yang ketujuh adalah pelaksanaan praktek kerja lapangan bagi siswa. Jadi di sini untuk persiapan PKL-nya ya, kita kan mesti ada koordinasi, ada pelaksanaan. Kalau anaknya ke transport anaknya mungkin yang tidak bisa, tapi maksudnya ini persiapan-persiapan bagaimana bisa anak-anak ini benar-benar bisa masuk industri ini. Jadi bisa kompetensinya itu bisa meningkat. Jadi perlu ada duduk bersama juga antara industri dan sekolah. Jadi perlu koordinasi. Yang ke-8 adalah proses penyerapan lulusan industri. Nah, ini proses penyerapan lulusan industri ini juga bisa kita biayai dari sini. Ini dalam rangka misalnya untuk kan lulusannya itu harus sesuai dengan kompetensi industri, sesuai dengan yang dibutuhkan industri. Mungkin siswa itu perlu tambahan-tambahan misalnya untuk peningkatan karakter siswa gitu ya, untuk bagaimana untuk siswa itu bisa bekerja di industri. Jadi perlu pembinaan maupun bimbingan karir tadi masuk di sini juga bisa untuk ini. Jadi BKK juga masuk di sini. Lanjut. Nah, ini untuk laporan Bapak Ibu, laporannya biasa kita karena duitnya hanya 100 juta ya tadi ya. 100 juta, jadi kita uangnya langsung satu kali. Jadi laporannya itu laporan awal bahwa sekolah sudah menerima dana. Yang kedua laporan akhir. Laporan akhir itu nanti kita akan buatkan sistematikanya, apa yang harus dilampirkan, nanti kita akan buatkan panduan atau rambu-rambu. Jadi Bapak Ibu, selain ini nanti penggunaan dana itu akan kita beri pedoman atau rambu-rambu penggunaannya sampai Bapak Ibu benar-benar melakukannya itu sudah
terpandu gitu ya Bapak Ibu ya. Walaupun memang itu harus disesuaikan dengan kondisi daerah juga ya Bapak Ibu ya. Ini laporan nanti juga untuk diunggah di Takola Bapak Ibu. Jadi kita tidak menerima yang laporan yang hard copy. Kita cukup soft copy-nya saja, file-filenya saja untuk diunggah di Takola. Jadi nanti yang hard copy dan lain-lainnya itu untuk disimpan sekolah maupun di dinas pendidikan. Biasanya dinas pendidikan kan memerlukan itu. Itu Bapak Ibu untuk bantuan kemitraan yang dapat kami informasikan sampai saat ini. Jadi nanti informasi ini juga bisa lewat tadi yang lewat nanti dapat diunduh lewat ini lokasi Kemendikbud.id. Demikian Pak Ibu, mohon waktu kami kembalikan ke Mbak Lia.